Jadi bisa disimpulkan selama pemakaian 30 hari ya, gue tuh merasa Realme C67 ini smartphone yang aman banget buat hariannya. Kameranya bisa diandelin, di sana juga mewah buat di kelas 2 jutaan. Nentengnya tuh kayak ya cakep aja gitu ya. Selama pemakaian nggak nge-lag dan baterai juga terbilangnya awet nih sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng Alinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin Realme C67. Ini gue bakal ceritain secara pemakaian harian ya teman-teman selama sebulan terakhir. Apa aja yang gue suka, apa aja yang buat gue tuh kurang nyaman, nanti bakal gue ceritain di video kali ini. So, langsung aja tonton videonya sampai akhir. Realme C67 harga resminya 2,5 jutaan buat varian 8GB per 128GB dan 2,9 jutaan buat varian 8GB dan juga ROM-nya itu 256GB. Yes, 2 jutaan tinggi ya teman-teman, karena sejatinya posisi daripada Realme C67 ini tuh kayak tahtanya emang C series paling tinggi nih buat saat ini. Dan dari pemakaian harian gue tuh nyaman ya saat menggenggamnya, termasuk yang slim, dan di sana tuh ya semakin hari tuh kayak semakin cinta gitu ya sama warna Sunny Oasisnya ini. Saat penggunaan mau dilihat dari berbagai angle pun ya terasanya cakep aja. Apalagi kalau pas dilihat lebih detail. Ini kayak frame kameranya dihiasi dengan chrome gold yang mewah, aksen garis tipis yang gak neko-neko, dan dibalut dengan finishing matte yang udah bebas sidik jari. Boot quality sebenarnya ya udah bagus ya. Dan ini rasionya kan dibuat agak memanjang gitu ya, jadi pada saat menggambar tuh lebih nyaman, lebih enak aja gitu, nggak begitu kelebaran. Jadi saat browsing, saat scrolling udah nyaman nih terbilang ya. Fitur IP54 juga kayak ngebantu banget ya buat gue tuh lebih aman. Jadi kemarin tuh pas datang event gitu ya, terus kegerimisan gitu ya nggak masalah ya, karena sejatinya smartphone ini udah aman ya, semisal kena cipratan air tipis-tipis itu ya nggak masalah, aman pokoknya. Nah, di video sebelumnya gue tuh kayak sempat begah ya sama banyak banget komentar teman-teman ngomongin soal bezel layarnya tebel banget, poninya masih model jewel drop gitu-gitu ya. Nah, kalau di Realme C67 ini tuh kayak beda cerita sih. Gue tuh kan lagi suka nonton drakor gitu kan, pas banget nih drakor hits lagi ongoing yang mau finish gitu ya. Dan ini saat nonton pada Realme C67 terbilangnya kayak nyaman ya, karena doi punya bezel yang terbilang tuh paling tipis buat di kelasnya. Tuh seksi banget kan. Ini patut diapresiasi sih usaha Realme yang berhasil ngilangin bracket plastiknya. Apalagi kalau inget harga tuh cuma 2 jutaan aja. Fitur kayak gitu tuh biasanya malah kita temuin tuh di smartphone yang harganya 2-3 kali lipatnya lah. Dan ini berasanya bener-bener asli, beneran seksi ya teman-teman. Oh ya, kebutuhan scrolling sosmed juga udah nyaman ya, karena dikasih preset hingga 90Hz. Terus kemarin tuh pada saat penggunaan di luar ruangan gitu ya, gue ngerasa tingkat kecerahan daripada layar ini udah oke ya. Ini karena kecerahan layar tuh hingga 950 nits. By the way, bagian punch hole ini gue tuh suka. Kenapa? Karena ini biasanya tuh gue kalau dengerin musik di Spotify gitu ya, gue tuh kayak bisa pindah-pindah lagu dengan cara swipe aja di bagian punch hole ini. Kenapa bisa begini? Soalnya di Realme C67 ini ada fitur mini kapsul 2.0 yang setelah dapat update tuh bisa nampilin beberapa info yang kayak gini-gini. Informasi Realme C67 ini tuh bawaan lahirnya udah pakai Android 14. Nice, sudah terupdate buat saat ini ya. UI-nya sendiri kali ini dibuat lebih simple ya, ala Android stock gitu, dan sebenarnya selera juga sih. Kalau gue jujur aja, gue tuh kayak masih suka bingung teman-temannya pada saat nyari galeri gitu ya pada si smartphone ini, kayak mana teh ya galeri foto gitu. Nah, ini ngomong soal galeri foto ya, ini ternyata gue nggak sadar udah nyimpen banyak banget file video gitu lah selama sebulan pemakaian. Nanti gue bakal spill untuk hasil kameranya. Tapi yang jelas sih soal memori tuh nggak khawatir ya, karena internal memorinya tuh hingga 256GB. Puas banget ya. Atau buat teman-teman mungkin yang suka jualan online gitu ya, banyak nyimpen foto produk nih misalnya, ini udah aman banget ya memorinya buat jangka waktu panjang ya teman-teman. Jadi nggak bakal kehabisan memori atau sibuk-sibuk hapus dulu fotonya gitu ya. Biar foto barunya bisa masuk itu nggak perlu. Nah, ini dalam hariannya gue tuh gunain smartphone ini kayak kebutuhannya tuh buat chatting gitu ya, buat scrolling sosmed ataupun pantau ide-ide yang lagi viral gitu ya, ataupun belanja online gitu, yang gue sih ngerasanya masih aman banget nih performa yang dibawanya. Ya, sini pakai chipset Snapdragon 685 dengan RAM 8GB nya, dan ngomong soal RAM dia juga masih bisa diekspand hingga 8GB lagi. Gede banget ini. Selain itu sesekali gue tuh suka kayak main PUBG M gitu loh pada Realme C67 ini. Kemarin sempat gue share juga kan di story sebelumnya. Dan ini sebagai informasi aja, kebutuhan main game PUBG itu dapat settingan smooth high
Settingan yang bukan optimal memang, tapi buat gue yang sesekali main game ini rasanya udah nyaman ya teman-teman. Udah lengkapin juga dengan gyroscope juga kan, dan suhunya yang juga terbilangnya adem nih. Selama pemakaian saat main game, baterai 5000 mAh nya ini pas main PUBG selama sejam gitu ya, berkurang di 10%-an aja. Yang tadi gue ceritain itu kondisinya menggunakan paket data ya teman-teman, dan termasuk yang awet sih ya baterainya ini, karena pemakaian ala gue tuh kayak bisa online seharian gitu. Nah pernah tuh pas besokannya gue tuh kayak lupa ngecas gitu lah, jadilah ngecas bentar 30 menitan gitu sebelum cus jalan gitu ya, dan baterainya dia ternyata udah lumayan nambah 40%-an gitu, karena emang charger ini support hingga 33 watt ya teman-teman, termasuknya yang cepet buat di kelasnya. Nah ini sedikit menambahkan ya hal yang mungkin jadi obrolan kemarin tentang si Realme C67 itu soal memori yang masih menggunakan eMMC. Ini gue sih ngerasanya ya penggunaan hariannya nih selama 30 hari ini, gue ngerasa ya so far ya so good gitu ya. Ya walaupun masih menggunakan eMMC, gue sih ngerasanya ya sampai sekarang Realme C67 ini nggak lagging yang gimana gitu ya. Walau dia pakai multitasking yang berat atau sambil main game gitu ya, loading gamenya juga nggak ya termasuk lama sih. Masih aman lah hitungannya. Yang intinya sih kalian tuh masih cobain dulu sih baru menyimpulkan suatu produk tuh kayak gimana-gimananya ya. Terus fitur NFC-nya juga udah ada ya teman-teman. Jadi semisal nih pada saat kalian tuh mau cek saldo ataupun isi saldo e-money kalian gitu ya, ini bisa banget pakai smartphone ini. Lanjut ngomongin bagian kameranya. Liburan kemarin tuh sempet gue bawa Realme C67 ini buat foto-foto gitu ya, dan hasilnya terbilang ya ini di luar dugaan gue sih ya, masih terbilangnya baik ya teman-teman. Warnanya tuh pas, detailnya awan pun masih berasa ya. Ini ngomong-ngomong kamera utamanya tuh sebesar 108 megapiksel dengan sensor ISOCELL HM6 ya, yang mana foto-fotonya tuh jauh lebih detail ya teman-teman daripada yang biasanya. Dan ini ada juga opsi zoom 3 kalinya ya, dan gue sih ngerasanya masih termasuk yang jernih nih hasilnya. Kalau buat foto selfie-nya bukan tim beauty club, tapi ya tetap detail nih, masih terbilangnya oke selagi nggak membelakangi cahaya ya teman-teman. Dan ini dia buat hasil foto malamnya udah termasuk yang cakep ya buat di kelasnya, selagi cahayanya tuh nggak terlalu yang ekstrem gimana gitu. Lanjut ke perekaman videonya, ini ada Ace juga ya, yang buat videonya bakal lebih smooth, dan ini dia buat hasil videonya. Anginnya lagi kenceng banget by the way. Gue ngeliat di sini sih kayaknya warnanya dapet, hijaunya, terus agak smooth juga nih kelihatannya nih. Kalau suara teman-teman bisa komentar deh menurutnya kayak gimana. Nah ini kalau ini contoh perekaman kamera depannya nih. Ini nggak diaktifin ultra steady ya, jadi detailnya pasti bakal lebih dapet. Nanti bakal kita cobain yang ultra steady-nya bakal kayak gimana nih untuk rekaman kamera depannya. Oke, kalau ini contoh saat gue aktifin ultra steady di kamera depannya. Gimana? Lebih stabil kah? Kalau detail sendiri kayak gimana? Aduh, kerudung gue. Gimana menurutnya untuk hasil video rekaman kamera depan dan juga kamera belakangnya? Belakangnya masih dapat banget nih detailnya. Oke, dari tadi cerita gue sama Realme C67. Selama pemakaian sebulan terakhir ya, smartphone ini terbilangnya udah bagus ya, udah oke lah buat pemakaian harian ya. Bisa dibilang tuh cakepnya merata ya, desainnya terasanya elegan, layarnya juga seksi gitu ya. Kameranya boleh juga, dan fitur-fitur penting lainnya pun udah ada, kayak ada mini kapsul 2.0 dan IP54 yang tahan cipratan air. Dan ternyata selama sebulan pemakaian performanya tuh nggak nge-lag yang gimana gitu ya, walau ini sejatinya masih menggunakan eMMC. Mungkin pengaruh juga karena Realme UI yang dibikin lebih ringan gitu experience-nya. Sip, itu tadi Realme C67. Kalau kalian punya pendapat lain tentang smartphone ini, boleh aja tulis di kolom komentar. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye-bye.